Selamat malam saudara, inilah breaking news Kompas TV yang akan menghadirkan informasi terkait arus balik mudik lebaran 2024. Bersama saya Mario Sarong, kita buka breaking news di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kepadatan kendaraan terpantau di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat malam ini. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga masih menerapkan rekayasa lalu lintas, baik one way maupun kontraflow. Antisipasi ini diterapkan selama puncak arus balik lebaran yang terjadi hari ini sampai besok. Jumlah kendaraan di tol layang MBZ kilometer 48 arah Jakarta menunjukkan adanya peningkatan di masa arus balik lebaran ini. Namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meski sesekali di jalur kontraflow kendaraan tersendat karena ada penyempitan jalan di kilometer 47 bawah tol layang MBZ, tetapi cepat terurai. Ya, saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol Cikatama di Karawang, Jawa Barat dan jalur tol layang MBZ, sudah tergabung bersama kita jurnalis Kompas TV Grazia Adur dan Triksi Valencia. Kita ke rekan Grazia terlebih dahulu di gerbang jalur tol MBZ. Selamat malam Grazia, ini penerapan kontraflow dilakukan di sana, apa mungkin bisa mengurai kepadatan? Sangat mungkin Mario dan juga saudara, karena kontraflow yang diberlakukan oleh tim kepolisian dan juga Jasa Marga ini sangat efektif untuk mengurai kemacetan dan juga kepadatan yang terjadi di sini. Meskipun di beberapa titik, khususnya di jalur kontraflow, ini terkadang juga sering terjadi kemacetan dan juga kepadatan. Tapi ini dikarenakan adanya penyempitan jalur menuju ke kilometer 47 seperti itu. Sehingga ini sempat terjadi adanya antrian panjang menuju ke kilometer 46 sesudah jalur kontraflow ini sepanjang 2 kilometer lebih saudara. Tapi situasinya ini cepat terurai saudara. Meskipun ada kemacetan tapi ini cepat terurai. Nah, berbeda kondisinya dengan yang terjadi menuju ke tanjakan tol layang MBZ ataupun bagi pengendara yang melewati ke bagian bawah tol layang MBZ, ini justru sudah tidak tampak lagi kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Arus lalu lintas sangat ramai dan juga lancar, berbeda dengan kondisi yang terjadi pada pukul 7 malam tadi. Laju kecepatan pengendara untuk saat ini yang sudah menunjukkan pukul 10 malam adalah 50 hingga 60 km per jam. Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada 7 malam tadi, ini para pengendara sudah mulai mengurangi laju kecepatan yaitu 20 hingga 40 km per jam, baik menuju ke tanjakan tol layang MBZ maupun ke bagian bawah tol layang MBZ. Perbedaannya sangat menurun drastis, khususnya untuk di tol layang MBZ seperti itu. Tetapi kalau di jam-jam tertentu seperti yang terjadi pada pukul 7 malam tadi, ini sempat terjadi kemacetan di beberapa titik. Yang sangat disayangkan ini justru kemacetan dimulai karena rest area ini ditutup oleh petugas Jasa Marga dan juga kepolisian karena adanya penumpukan kendaraan yang terjadi di rest area kilometer 52B. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian juga bagi para pengendara agar tetap memperhatikan waktu ketika Anda beristirahat di rest area, yaitu 15 menit hingga 30 menit saja. Nah, apa ya dampak yang terjadi ketika polisi ini menutup rest area di kilometer 52B adalah banyak beberapa pengendara ini yang memanfaatkan waktu untuk beristirahat di bahu jalan. Tentu ini menjadi hambatan bagi para pengendara yang akan menuju ke tanjakan maupun ke jalur tol layang MBZ seperti itu. Maka ini yang jadi perhatian bagi pengendara untuk tetap tidak memanfaatkan waktu istirahat di bahu jalan supaya tidak terjadi kemacetan di sini. Nah, apa yang dilakukan petugas? Tadi saya pantau petugas ini sudah mulai mengantisipasi untuk menaruh beberapa kon di beberapa bahu jalan agar pengendara ini tidak memanfaatkan waktu untuk beristirahat di situ. Kemudian yang kedua, saudara, kemacetan
kepadatan yang terjadi di jalur kontraflow selain karena penyempitan, ini juga terjadi karena ada beberapa kendaraan yang mogok di tengah jalan, yaitu di jalur kontraflow. Jadi ini yang jadi perhatian bagi pengendara yang melewati jalur kontraflow adalah tetap memperhatikan kondisi fisik kendaraan agar tidak mogok di jalan sehingga tidak menghambat pengendara lain yang melintas di jalur kontraflow. Nah, bagi Anda yang berkendara di malam hari, khususnya melewati jalur kontraflow, ini yang saya pantau beberapa corn yang dijadikan petugas untuk sebagai pembatas jalur di kontraflow ini terkadang lampunya sudah nampak tidak kelihatan seperti itu. Sehingga ini yang menjadi perhatian bagi pengendara yang melewati jalur kontraflow, tetap berhati-hati, matanya tetap waspada. Dan kalau bisa ini menyalakan lampu sein supaya jalur di lawan arah ini bisa memperhatikan kendaraan Anda yang melintas di jalur kontraflow. Tidak hanya itu, saudara yang juga melintas di atas tol layang MBZ, ini juga harus memperhatikan kendaraan fisik. Beberapa hari saya bertugas di arus mudik lebaran yang menuju ke tanjakan tol layang MBZ. Ini mobil derek Jasa Marga beberapa kali bolak-balik ke tol layang MBZ karena sering terjadi adanya kendaraan yang pecah ban di atas tol layang MBZ. Nah, ini yang juga jadi perhatian bagi Anda yang melakukan perjalanan menuju ke atas tol layang MBZ. Tapi jangan khawatir kalaupun nanti kendaraan Anda ini mengalami mogok, mati mesin, ataupun pecah ban, ini akan diarahkan oleh mobil derek Jasa Marga menuju ke parkir emergensi yang disediakan di atas tol layang MBZ. Ini jumlahnya ada 2 parkir emergensi. Seperti itu, Mario. Ya, Grazia, mengingat hari ini adalah diprediksi sebagai puncak arus balik nantinya dan besok akan dimulai, para pegawai akan mulai bekerja kembali. Apakah mungkin, Grazia, di jam pukul 11 malam nanti, 12 malam nanti kendaraan akan semakin lebih padat dan apa antisipasi yang sudah disiapkan oleh petugas di sana? Antisipasi tidak akan lepas dari yang namanya rekayasa arus lalu lintas kontraflow seperti itu, Mario dan juga saudara. Maka sifat dari rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini adalah situasional. Mengapa saya bilang demikian? Karena kalau tidak terjadi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di jalur tol layang MBZ ini akan dicabut kembali oleh petugas kepolisian dan juga Jasa Marga. Nah, kalau melihat situasi yang terjadi pada malam hari ini ada sedikit perbedaan dengan yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Biasanya jam-jam segini ini terjadi kepadatan, tapi sekarang di hari Minggu ini justru mulai lengang ya, seperti itu, Mario. Jadi laju kendaraan ini sangat berbeda dengan Sabtu malam lalu. Kalau kemarin ini kendaraan melintas dengan kecepatan rendah, yaitu 20 hingga 40 km per jam, tapi sekarang ini sudah mencapai 40 hingga mencapai 60 km per jam. Artinya ini kemungkinan bisa menjadi hal yang digunakan untuk para pengendara untuk bisa melakukan arus balik lebaran pada malam ini, karena melihat situasinya lengang seperti itu. Apalagi melihat besok, ini adalah waktu hari pertama orang bekerja. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan perjalanan arus mudik pada hari ini. Tapi kalau dilihat situasinya, karena sudah mulai banyak masyarakat atau pengendara yang melakukan arus balik lebaran perjalanan ke tol layang MBZ ini pada siang tadi, ini terlihat pada malam hari ini situasinya tidak terlalu banyak adanya antrian kendaraan ataupun kepadatan arus lalu lintas menuju ke tanjakan tol layang MBZ maupun ke bagian bawah tol layang MBZ. Ini justru yang terjadi kepadatan malah di jalur kontraflow karena ada penyempitan jalan. Tapi kalau di kilometer 55 sampai ke kilometer 50 justru di jalur kontraflow ini malah lancar seperti itu. Kemacetan terjadi itu hanya di jalur kontraflow karena ada penyempitan seperti itu, Mario. Ya, walaupun jalannya lengang tetapi kewaspadaan tetap harus diperhatikan ya, Grazia. Terima kasih